Berikutnya, yang keempat adalah menjalankan ketentuan undang-undang. Dasarnya pasal 50 KUHP. Barang siapa melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Logikanya, menjalankan undang-undang berarti perbuatannya legitimate atau sah. Contoh, seorang eksekutor yang menembak dalam rangka melakukan eksekusi terpidana mati. Itu merupakan perbuatan pidana. Pembunuhan, sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Tapi karena dia melakukan itu dalam rangka menjalankan ketentuan undang-undang, berarti legitimate. Dia akan dimaafkan. Polisi yang melakukan penangkapan, itu melakukan perbuatan pidana. Tapi karena penangkapan itu dilakukan dalam rangka menjalankan ketentuan undang-undang, maka polisi yang melakukan penangkapan tersebut dimaafkan. Ya, sekarang yang berikutnya, yang kelima, melaksanakan perintah jabatan yang diberikan pejabat atau penguasa yang berwenang. Dasarnya pasal 51 ayat 1 KUHP. Bunyinya, barang siapa melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Ya, ketentuan pasal 51 ayat 1 KUHP ini biasanya terjadi di dunia militer. Tetapi, ketentuan ini sudah mulai ditinggalkan atas dasar asas individual responsibility, pertanggungjawaban individu. Siapa yang melakukan perbuatan pidana, dialah yang bertanggung jawab. Sekalipun dia sedang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang. Nah, kecuali jika akibat yang dilarang hukum pidana timbul sebagai side effect atau efek samping dari pelaksanaan suatu perintah jabatan yang diberikan pejabat atau penguasa yang berwenang. Jadi kalau ada perintah dari pejabat yang merupakan atasan, di mana pejabat itu memang berwenang untuk memerintah, kemudian yang diperintah melakukan perbuatan pidana secara langsung, maka yang diperintah melakukan perbuatan pidana secara langsung itu tetap dapat dipertanggungjawabkan. Karena individual responsibility, dia melakukan perbuatan pidana, maka dia bertanggung jawab. Nah, tetapi kecuali jika dia tidak langsung melakukan perbuatan pidana. Tetapi perbuatan pidana yang dia lakukan itu hanya merupakan efek samping dari pelaksanaan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat atau penguasa yang berwenang. Contoh, seorang komandan memerintahkan anak buahnya untuk dilakukan operasi militer. Dalam menjalankan perintah tersebut, anak buahnya terpaksa melakukan pembunuhan. Jadi perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh militer tersebut merupakan side effect, efek samping dari perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya, komandannya. Melakukan operasi militer itu bukan merupakan perbuatan pidana, karena ada ketentuan undang-undangnya. Tapi ketika melakukan operasi militer, dia melakukan pembunuhan, itu berarti perbuatan pidana. Tetapi pembunuhan itu dilakukan sebagai efek langsung dari perintah yang diberikan oleh komandan kepadanya. Nah, tetapi syaratnya yang memerintah itu harus penguasa yang punya kewenangan. Kalau yang memerintah itu bukan penguasa yang punya kewenangan untuk memerintah, maka dia tetap akan dipidana. Sekarang yang keenam, yang terakhir, alasan pemaaf berupa melaksanakan perintah yang berdasarkan iktikat baiknya dikira berasal dari atasan atau pejabat yang berwenang, serta masih dalam lingkup tugas pekerjaannya. Tadi saya sampaikan,
perintah jabatan yang menjadikan orang dimaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, itu adalah perintah jabatan yang berasal dari pejabat yang berwenang dan masih dalam lingkup tugas pekerjaan pejabat tersebut. Ya, pasal 51 ayat 2 menjadi dasarnya. Apa bunyinya? Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi dengan iktikad baik dia mengira kalau pejabat yang memerintah tersebut memang berwenang dan masih dalam lingkup tugas pekerjaannya. Tapi ternyata tidak. Maka dia dimaafkan. Kenapa? Karena dengan iktikad baik dia mengira, tapi ternyata perkiraannya itu salah. Nah, syarat yang harus dipenuhi pertama, keadaan batin orang yang diperintah benar-benar harus mengira bahwa perintah tersebut merupakan perintah yang sah. Ya, perintah yang sah itu dilihat dari pejabat pemberi perintahnya dan juga jenis perintahnya. Karena bisa jadi pejabat yang memberi perintah itu berwenang, tapi jenis perintahnya itu tidak masuk dalam lingkungan pekerjaannya. Misalnya yang memerintah adalah komandan TNI. Sah memerintah anak buahnya. Tapi jenis perintahnya yang diperintahkan oleh komandan itu adalah menangkap orang yang melakukan perbuatan pidana. Yang itu merupakan kewenangan kepolisian. Nah, berarti ini bukan merupakan perintah yang sah. Kemudian yang kedua, orang yang diperintah benar-benar mengira bahwa perintah yang diberikan kepadanya masih dalam lingkup pekerjaannya. Jadi dia memang benar-benar mengira apa yang diperintahkan itu masuk dalam job description-nya. Ya tentunya harus didasarkan pada kewajaran. Wajar nggak dia kalau mengira perintah yang diberikan itu masih dalam lingkup pekerjaannya? Mungkin dia TNI yang baru, sehingga belum terlalu memahami job description-nya. Diperintahkan untuk menangkap orang, dia tangkap orang itu, padahal tidak masuk dalam lingkup pekerjaannya. Tapi karena dia TNI yang baru, maka bisa dianggap wajar kalau dia belum memahami apa yang menjadi lingkup pekerjaannya. Nah, sepanjang itu dilakukan dengan iktikad baik, maka dia dimaafkan. Maka memang dasarnya adalah logika yang berlaku dalam masyarakat umum, common sense. Patut nggak dia mengira kalau perintah itu sesuai dengan wewenang yang memerintah dan termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Kalau secara logika itu bisa dimaklumi, maka dia dimaafkan. Tapi kalau secara logika tidak bisa dimaklumi, maka dia akan tetap dipidana. Ya, ini 6 kriteria alasan pemaaf, mulai dari overmach, kemudian notwehr excess, kemudian menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah pejabat yang berwenang, dan yang keenam, melaksanakan perintah yang berdasarkan iktikad baiknya, dikira berasal dari atasan atau pejabat yang berwenang, serta masih dalam lingkup tugas pekerjaannya. Nah, yang terakhir, sebagai tambahan pengetahuan saja, di dalam rancangan KUHP 2015 sempat dimunculkan ada sikap batin culpa in causa. Nah, dulu dirumuskan dalam pasal 57. Apa bunyinya? Hakim diberi wewenang untuk tidak menerapkan alasan penghapus pidana tertentu meskipun memiliki alasan pemaaf saat berbuat delik, yaitu dalam kasus culpa in causa. Apa itu culpa in causa? Memang ada alasan pemaaf, tetapi terjadinya kejahatan juga ada kontribusi dari pelakunya.
Jadi ketika pelaku melakukan perbuatan pidana, sebenarnya ada alasan yang memaafkan dia. Tapi terjadinya kejahatan yang menyebabkan dia melakukan suatu perbuatan yang dimaafkan, itu juga ada kontribusi dirinya. Ya, untuk mempermudah saya berikan contoh. A menghina B. B kemudian menusuk A. A membela diri dengan menendang B yang kemudian B mati. Not weird kan? A menendang B karena B memang hendak menusuk A. Jadi si A itu melakukan pembelaan diri. Tetapi meskipun dalam rangka pembelaan diri atau not weird, yang menyebabkan B menusuk A karena A menghina B. Jadi terjadinya kejahatan penusukan dari B oleh A karena ada kontribusi si A yang menghina si B. Maka dalam kasus tersebut, A tetap dapat dipidana karena memiliki kontribusi dalam terjadinya penyerangan oleh B. Ini culpa in causa. Jadi sebenarnya perbuatannya itu dimaafkan seharusnya, tapi karena ada kontribusi dia terhadap terjadinya kejahatan, maka dia tetap dipidana. Nah, tetapi dalam rancangan KUHP versi September 2019, ketentuan ini sudah tidak saya temukan. Berarti ketentuan ini dihapus.